Sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati dari Pak Beni Laos dan juga Pak Wakil Bupati yang telah membangun rakyat kami di Morotai luar biasa yang tak terhingga. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wakil Bupati, dari 10 kabupaten kota yang dimekarkan di Kabupaten Maluku Utara, hanya Morotai yang memiliki rumah sakit sampai 2. Ini menandakan bahwa para pemangku negara yang ada di Kabupaten Morotai, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, betul-betul orang yang ikhlas membangun, yang serius dalam membangun, tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan kelompoknya, tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya, tapi lebih cenderung mengedepankan kepentingan umum. Itu salah satu bukti yang perlu dicatat oleh rakyat Morotai, bahwa satu-satunya kabupaten kota yang mekar di Maluku Utara yang memiliki 2 rumah sakit. Ingin saya cerita sedikit mengenai, secara singkat saja, sejarah Morotai. Pada masa Perang Dunia Kedua, kakek saya mengizinkan Morotai digunakan sebagai pangkalan Amerika pada saat itu, yaitu Armada Pasifiknya Jenderal Douglas MacArthur. Beliau menjemput, memerintahkan Kapten Kroll dan Kapten William datang ke Kedaton. Kebetulan kakek saya juga sudah diteken mati oleh bala tentara Jepang dan intelijennya bocor sampai ke Amerika. Kemudian Allah menyelamatkan kakek saya dengan keluarganya melalui tangan-tangan Jenderal MacArthur. Saat itu kedua perwira menengah Jenderal MacArthur datang ke Kedaton dan meminta Sultan untuk segera mengungsi. Dikawal oleh petibotnya pasukan MacArthur sampai di Pulau Hiri, kemudian dibawa ke Pulau Morotai. Sampai di Morotai, kakek saya bertanya kepada MacArthur, "Kenapa you ambil saya kemari?" MacArthur bilang, "Sultan orang terpandang di timur, Amerika sedang berusaha menghentikan Perang Dunia Kedua. Sultan bantu Amerika." Dan kakek saya bersedia. Lalu kakek saya diangkat, diberikan pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan jabatan Komandan Tempur Wilayah Timur Pasukan Sekutu. Itu sekilas mengenai sejarah Morotai yang harus diketahui. Karena itu saya pernah mengusulkan pada Angkatan Udara mohon ditinjau kembali itu nama Leo Watimena. Karena masa Perang Dunia Kedua, Bapak Leo Watimena masih umur 12 tahun. Tidak ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Melalui kawan saya, Wadan waktu itu, mungkin sekarang masih, Pak Letkol Bahnan, saya berteman masa SMA dengan beliau tahun 82. Mohon ditinjau kembali dan menurut dan lanutnya juga akan ditinjau kembali, karena pada saat mereka mau menamakan bandara itu, sejumlah tokoh di Morotai ditanya siapa kira-kira yang cocok untuk diberi nama. Mereka tidak ada yang tahu katanya, sehingga terpaksa diberikan nama Leo Watimena. Tapi kami sudah mengusulkan agar bandara itu dinamakan Bandara Sultan Iskandar Muhammad Jabir dan Jenderal Douglas MacArthur. Itu yang baru kita menghargai sejarah. Suatu negeri, kata Bung Karno, tanpa menghargai sejarahnya, maka negeri itu akan kosong. Kita melupakan budi orang-orang masa lalu yang darah-darahnya bertumpahan hanya untuk memerdekakan Republik Indonesia. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua berakhir, Armada Pasifik MacArthur mau melangkah ke Jepang untuk membom Hiroshima dan Nagasaki. Kakek saya ditawari oleh Jenderal MacArthur. Ada 3 opsi di situ yang beliau tawarkan. Pak Sultan, kalau perang sudah selesai, Sultan mau apa dengan negaranya, kesultanannya? Mau berdiri sendiri, Amerika siap backup asal diberikan Morotai sebagai pangkalan permanen, atau mau gabung dengan Hindia Belanda, atau mau gabung dengan negara yang akan dimerdekakan ini, Republik Indonesia ini. Kakek saya bilang, saya bergabung dengan Indonesia. Satu momentum di mana Sultan Iskandar Muhammad Jabir lebih memilih bangsa sendiri ketimbang berada di bawah bangsa lain, walaupun dilindungi pada saat itu oleh Amerika. Tapi kehancuran agama dan adatnya begitu akan terlihat ke depan. Kakek trauma pada saat itu, beliau menggelar pasukan, ada di Kedaton sana fotonya kalau mau lihat.
Tentara wanita Amerika itu kalau panas berbuka dorang, berbuka sehingga maaf bagi yang perempuan bertelanjang hanya BH dan celana dalam. Disitulah kakek terbungkus sebuah keyakinan dan pemahaman bangsa ini. Kalau saya ikuti ini, saya punya rakyat hancur, saya punya agama juga akan hancur, saya punya adat istiadat juga hancur. Makanya dia memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan mengorbankan tahtanya yang begitu sebenarnya sangat janggal bagi seorang raja berkuasa penuh, mengorbankan tahtanya hanya untuk sebuah negara baru yang dia sendiri belum tahu negara baru ini akan seperti apa berakibat pada kerajaannya sendiri. Tapi itulah konsekuensi dari seorang pemimpin, beliau untuk bisa lebih mendahului kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan pribadinya. Ini yang dilakukan oleh Bapak Benny Laos dan Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Sekali lagi saya bersyukur Pak Benny, Pak Asrun yang telah memilih nama ayah. Memang kemarin tidak perlu membuka luka lama, tapi begitu gigih ayah berjuang 99 itu menyelamatkan rakyatnya yang minoritas dari kezaliman orang. Saya juga termasuk turun ke lapangan karena saya pegang pasukan kesultanan waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang baru saya rasakan bahwa di Morotai yang jauh dari pertikaian di Ternate pada saat itu masih menghargai Sultan Muhammad Mudaffar Shah. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati Pak Benny Lao dan Pak Asrun dan juga seluruh jajarannya sehingga kami anak cucu bisa mengenang segala sesuatu yang terkait dengan ayah kami. Pak Bupati, saya ucapkan banyak terima kasih. Pak Wakil Bupati, saya ucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bupati. Ya, silakan. Mungkin ada sedikit penambahan dari Pak Bupati. Mungkin ada yang bertanya, siapa sebenarnya Haji Sultan Mudaffar Shah? Jadi sebenarnya saya mengusulkan waktu itu Sultan Jabir karena ada tonggak sejarahnya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Joko Lano bahwa dia lebih menginginkan Sultan Jabir Shah menempatkan nama di dalam bandara. Dan waktu mengajukan Sultan Haji Mudaffar Shah, saya dengan bangga dan senang karena saya punya cerita dengan Joe Mudaffar Shah. Sultan Joe Mudaffar Shah hidup tidak terlepaskan dari keluarga besar kami. Saya bertumbuh pun sering bersama-sama, sering saling menggoda, sering, dan beliau sangat fleksibel. Tapi ada satu hal yang saya bangga pada beliau, di mana saya sebagai bagian mayoritas di Provinsi Maluku Utara, berbagai macam cerita beliau cerita tentang bagaimana dia membangun moderasi, bagaimana visi besarnya kesultanan mengayomi semua rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan semuanya. Tidak ada perbedaan. Dan saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada almarhum karena banyak pelajaran, banyak hal yang beliau ajarkan buat saya. Cuma ada satu ajarannya yang saya tak mampu ikut, karena itu butuh jam terbang yang tinggi. Tapi saya tak bisa cerita di sini. Tapi banyak hal itu menjadi wejangan buat saya, menjadi pelajaran, dan selama menjalankan tugas sebagai bupati tidak terpisahkan juga dari pesan-pesan almarhum Haji Mudaffar Shah. Sehingga pada saat Sultan Hidayat memberikan nama Sultan Mudaffar Shah, saya dengan cepat mengatakan bismillah, ini sudah terapapa, karena Sultan Jabir akan diusulkan untuk bandara Morotai. Nah,
Jadi Sultan ini juga, Sultan almarhum ini juga tidak terpisahkan dari proses perkembangan Kabupaten Pulau Morotai. Saya bertanya-tanya beberapa masyarakat kemarin memperkenalkan Sultan Hidayat, memang banyak yang belum kenal, tetapi banyak yang lebih kenal Sultan Haji Mudafar Syah, dan itu menjadi kenangan bagi kita semua dan semoga ini bisa bermanfaat. Tetapi ingin saya pesan bahwa para dokter, direktur rumah sakit, dan bakal nanti siapa direktur di sini, kepala dinas kesehatan, semua masyarakat, semua stakeholder, teristimewa para pejabat, dengan dua nama besar ada di dua rumah sakit ini. Ini adalah tanggung jawab moral kalian untuk harus memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat, sebagaimana dua tokoh ini melayani rakyatnya. Presiden Soekarno melayani, memerdekakan bangsa ini. Joe Kulano almarhum Sultan Mudafar Syah bagaimana menjadi tokoh pemersatu Maluku Utara, melayani rakyatnya. Oleh sebab itu, Dr. Is, Dr. Intan, semua dokter yang ada, lanjutkan perjuangan yang mulia di dalam melayani. Kalau sudah melayani, berarti ke depan jangan kita kasih tinggal besok ada pungli lagi. Halo bos, artinya apa? Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno dan Rumah Sakit Sultan Haji Mudafar Syah pelayanannya gratis, tis. Itu titipan saya buat kalian, ya. Jangan gratis karena saya bupatinya, tapi gratis karena kalian mau melayani dan mencintai rakyat Kabupaten Pulau Morotai. Itu substansinya, ya. Sehingga nanti sebentar saya akan memberikan apresiasi yang tak terhingga dalam bentuk penghargaan kepada semua dokter yang nakes yang melayani selama ini dalam proses pembinaan kesehatan, ya. Dan kesempatan ini juga sekalian saya mohon maaf sebagai bupati dan wakil bupati, 5 tahun kita bersama-sama membangun Morotai, ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang kurang, ada tutur kata, tindakan yang melukai Bapak Ibu saya dari tempat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus ucapan terima kasih atas kebersamaan kita membangun Kabupaten Pulau Morotai. Saya tidak bisa membalas, hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Ya, dari tempat ini juga, dari wilayah perbatasan, saya dan Pak Wakil mengakhiri akhir masa jabatan saya pada hari ini dan mempersembahkan rumah sakit untuk wilayah perbatasan untuk Kabupaten Pulau Morotai. Kita boleh kecil, tapi kita tidak kerdil. Dari perbatasan Indonesia untuk Indonesia. Kodiki di Porigaho.